Saudara, sejak pukul 13 atau pukul 1 siang tadi sejumlah mahasiswa, salah satunya adalah BEM Kema Universitas Padjadjaran, sudah memadati depan gedung DPR RI dan menyampaikan sejumlah aspirasinya. Salah satunya adalah bertepatan dengan momentum untuk menagih 17+8 tuntutan rakyat yang tenggatnya jatuh pada hari ini untuk tuntutan jangka pendek yang berjumlah 17 tuntutan. Dan kami sudah tersambung dengan jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Roy Ilman yang saat ini berada di gedung DPR Senayan, Jakarta. Selamat sore Rizka. Rizka, saat ini mahasiswa sudah berkumpul. Apa tuntutan utama yang disampaikan hari ini, Rizka? Yang dituntut adalah respon DPR atas tuntutan mereka sebelumnya, yang mana ini ada 17+8 tuntutan yang diajukan kepada DPR RI terkait dengan ataupun kondisi politik ataupun publik hari-hari ini. Di mana tadi kalau misalkan informasi yang kami dapatkan sekitar pukul 1 siang BEM Kema Unpad tiba di depan gedung DPR RI. Mereka menggunakan bus dari Jatinangor begitu ya. Kemudian mereka ini tadi kalau misalkan kami dapatkan informasi berjumlah hampir 400 orang. Jadi untuk saat ini kami memantau begitu ya, ada BEM Kema Unpad begitu, tidak hanya BEM Kema Unpad namun juga ada masyarakat sipil yang menggunakan atribut pink hijau yang kemudian mereka ini juga membawa semacam banner begitu terkait dengan tuntutan dan juga tuntutan yang sebelumnya pernah disampaikan terhadap DPR. Di mana kalau misalkan untuk hari ini mereka lebih ke menagih janji kepada DPR yang mana sebelumnya disampaikan deadline atas tuntutan rakyat ini adalah tanggal 5 September ataupun tepat pada hari ini. Sehingga pada hari ini untuk aksi mereka ini mereka lebih ingin menagih respon DPR atas tuntutan yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, bagaimana kita juga melihat Ihsan dan juga saudara, kemudian beberapa gelombang aksi yang dilakukan sejak tanggal 28 Agustus kemarin hingga hari ini sebetulnya tuntutannya sama. Mereka ini ingin DPR dapat merespon isu publik ini dengan tepat, dengan empati, dan juga mereka ingin DPR juga lebih berempati terhadap kondisi masyarakat pada hari ini. Yang mana kalau misalkan kita juga tadi sempat mewawancarai dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari, mereka juga mengatakan untuk aksi hari ini sudah terpantau begitu, mereka sudah menerima perwakilan dari BEM Kema Unpad untuk menerima audiensi begitu terkait dengan rencana aksi mereka pada hari ini. Dan kemudian dari Polda Metro Jaya menghimbau kepada adik-adik mahasiswa ini untuk dapat melakukan ataupun menyampaikan aspirasi mereka dengan damai, tidak membuat onar begitu seperti aksi-aksi yang sebelumnya. Jadi memang sehingga agar masyarakat ataupun maksud kami mahasiswa ini dapat lebih aware begitu dengan adanya apabila penyusupan atas aksi mereka hari ini, sehingga mereka dapat saling menjaga dan tentu agar aspirasi yang mereka sampaikan hari ini dapat diterima dengan baik, Ihsan. Sudah beberapa anggota DPR, diantaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko, ada juga dari PDIP Rieke Diah Pitaloka, sudah Andre Rosiade juga sudah menerima 17+8 tuntutan rakyat ini. Lalu bagaimana tindak lanjut dari DPR terkait tuntutan ini, Rizka? Ya, kalau misalkan kita dapatkan informasi, Ihsan, beberapa hari lalu dari DPR sudah menerima perwakilan dari mahasiswa, mereka beraudiensi begitu, dan pada kesempatan itu juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko juga menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa atas tindak-tindak anggota DPR yang memang dinilai tidak sesuai dengan norma ataupun tidak berempati dengan masyarakat. Sehingga tuntutan tersebut sudah diterima dan kemudian DPR berkomitmen untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut. Nah, kalau misalkan terkait dengan hari ini yang dituntut oleh adik-adik dari BEM Kema Unpad ini adalah mereka ingin mendapatkan respon atas tuntutan yang sebelumnya sudah diterima. Mereka ini ingin kemudian DPR dapat melaksanakan langkah-langkah lebih konkret terkait dengan tuntutan yang memang sudah diterima oleh DPR beberapa waktu lalu. Sehingga kalau misalkan nanti kita juga akan melihat bagaimana kemudian aksi yang dilakukan oleh BEM Kema Unpad pada hari ini, apakah kemudian ada tuntutan baru yang mereka ingin sampaikan, dan kemudian atau adakah aspirasi yang mereka ingin sampaikan lagi begitu ya. Kita akan menanti dan kami akan terus menginformasikan kepada Anda. Oke, Rizka, terakhir, tidak hanya untuk parlemen, anggota parlemen, untuk DPR, tapi juga kepada Presiden Prabowo Subianto dan juga TNI Polri tuntutan ini ditujukan. Apakah dari pihak DPR sudah menyampaikan tuntutan ini kepada pemerintah?
Ya, dikarenakan memang hari ini merupakan tanggal 5 bertepatan dengan Maulid Nabi, Ihsan dan juga saudara, tentu gedung DPR pada saat ini tidak ada perwakilan rakyat yang berkantor begitu ya. Namun kalau misalkan kita juga mengikuti audiensi yang kemarin diselenggarakan oleh DPR yang juga mengundang adik-adik mahasiswa ini, mereka mengatakan akan meneruskan begitu ya tuntutan yang sudah mereka terima ini. Bagaimana kemudian yang terkait dengan ketertiban publik begitu. Tadi juga hal ini sudah direspon oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya yang mengatakan bahwa untuk aksi hari ini mereka dari Polda Metro Jaya lebih kepada untuk menjaga ketertiban publik dan kemudian juga menghimbau adik-adik mahasiswa untuk tidak berbuat. Ade Ari juga bilang bahwa Tadi kalau misalkan Kombes Ade Ari juga bilang bahwa mereka ini pada hari ini sudah berkoordinasi begitu dengan Korlap dari masa aksi yang kemudian hari ini menyampaikan aspirasi di depan DPR. Tentu harapan kita adalah penyampaian aspirasi hari ini dapat berjalan dengan lancar, poin-poin yang mereka aspirasikan dapat terdeliver dengan baik, kemudian dapat diterima baik oleh DPR dan kemudian dapat diteruskan untuk disampaikan kepada pemerintah terkait. Terima kasih Fedriska Ananda dan juru kamera Roy Ilman langsung dari gedung DPR Senayan, Jakarta.